mau nikah SMP ya. Tahun kira lulusnya tahun berapa lulus? Tahun 2021. Mungkin disesuai dengan aturan pemerintah bahwasanya syarat untuk nikah itu sudah setahun. Berarti kan kurang setahun ya umurnya ya. Nah, bagaimana kalau nunggu setahun lagi? Ya, bisa nggak nunggu setahun lagi biar tidak di kalau langsung aja, nggak usah ke pengadilan lagi. Gimana? Mau cepat nikah? Iya. Iya. Berpacaran berapa lama? Udah lama. Berapa tahun? Udah setahun. Tahun. Apa mau nikah? Apa? Udah tidur bareng. Udah tidur bareng? Yakin? Sudah nikahkan anaknya, Ge? Yakin. Betul ya? Amar putusan yang menetapkan mengabulkan permohonan pemohon. Demikian ketetapan yang ditetapkan pada hari ini oleh kami Hakim Pengadilan Agama Indramayu dengan dihadiri oleh pemohon. Masih ada becak. Namaku Putri Gema Guntari, akrab disapa Gema. Aku usia 24 tahun. Saat ini tinggal di Indramayu. Aku bisa dibilang sebagai perempuan muda karena masih masuk ke dalam kategori orang muda, 24 tahun itu. Aktivitas sehari-hari aku bekerja di salah satu NGO di Indonesia. Dan juga masih sering ikut atau terlibat dalam ruang-ruang diskusi. Salah satunya adalah ruang diskusi kolektif Women March Indramayu bersama teman-teman Indramayu. Di situ aku belajar mengenai isu-isu perempuan, kemudian isu-isu kesetaraan dan lain sebagainya. Aku lahir, besar dan hidup juga di Indramayu gitu. Sebuah kota kecil tapi secara geografis cukup luas karena terbentang oleh sawah gitu. Perkenalkan, nama saya Suryan Hafidin. Saya asli Indramayu, ya, asli tanah kelahiran di Indramayu, usia 28 tahun. Indramayu yang begitu banyak sumber daya alamnya gitu. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan mengelola ini menjadi nilai gitu untuk Indramayu gitu. Indramayu yang terkenal dengan kota mangga, penghasilan padinya yang terbesar di Jawa Barat itu sekarang, dulu memang Purwakarta, sekarang Indramayu yang paling terbesar untuk penghasilan padi di Jawa Barat gitu. Kemudian hasil lautnya yang kaya gitu. Sekarang
aktivitas ngajar di sekolah SMP dan SMA. Selain ngajar, ada menulis juga di media, salah satunya Utara Times, menulis konten. Selain konten, menulis cerita-cerita fiksi juga. Saya juga ingin mengenalkan pesan-pesan tentang Indramayu. Contohnya, misalnya, sekarang ini kan dalam beberapa bulan terakhir, saya lagi menggarap beberapa cerpen. Rencana lagi mengumpulkan cerpen yang temanya keluarga gitu. Karena Indramayu ini yang paling dikenal gitu saat ini itu RCTI gitu. Itu istilah yang lumrah di sini. RCTI, Randa Cilik Turunan Indramayu gitu. Randa Cilik Turunan Indramayu ini artinya janda usia muda gitu. Banyak itu di Indramayu. Dan saya tertarik untuk menceritakan kenapa sih banyak perceraian di Indramayu gitu. Kan acara sudah selesai. Oh, aja balik sih, kita apa? Akhirnya kan takut-takut deh. Nanya-nanya kan. Umum aja mas kayaknya. Oh, dulu gimana sih? Ya kalau zaman dulu fenomena pernikahan anak tuh ada nggak sih? Ya sebetulnya ada. Ada yang namanya kawin gantung ya. Kawin gantung. Kayak seperti di daerah Lelea, di daerah Arahannya desa ada ya? Ya. Arahan itu ada namanya kawin gantung di usia 10 tahun ya. Cuma karena gini, karena ada faktor yang istilahnya gini, ada kawinkan dulu deh. Bukan, ada istilah, walaupun nggak ada ya, maksudnya walaupun secara kasat mata dan secara formal nggak ada, tapi strata sosial tuh kelihatan banget. Misalkan gini, orang kaya sawahnya banyak sama orang yang cuman sekadar sebagai buruh tani gitu loh. Nah, si buruh tani ini biasanya ketika memiliki anak perempuan itu mereka menganggap ini aset. Aset itu yang bisa jadi dari sisi positifnya, aset itu, anak itu bisa dijodohkan dengan anaknya orang kaya, atau banyak juga yang disuruh kerja. Saya mau ke Ibu Rasminah, salah satu sosok yang menginspirasi untuk memperjuangkan pernikahan dini ya. Jadi undang-undang pernikahan dini untuk disahkan oleh pemerintah itu salah satu sosoknya dari Indramayu, namanya Ibu Rasminah. Masuk tadi nggak? Ini buku nikah yang pertama. Buku nikah yang pertama sama orang Semarang ini, Mbak. Kalau yang kedua mah nggak ada. Kan dikarenakan nikahnya nikah siri gitu, nggak secara negara. Kalau yang ini buku nikah yang ketiga, yang suami sayanya meninggal gitu. Kalau yang ini yang keempat, suami yang keempat. Kenapa Ibu masih nyimpen semuanya? Ya ini buat kenang-kenangan saya, Bu, sama anak saya gitu. Kan diceritain kalau dinikahin masih anak-anak, kamu kalau mau nikah masih anak-anak kayak gini terjadinya gitu. Nggak bakalan enak kalau nikah masih anak.
diminta saya sih ya ini jangan sampai aja terjadinya perkawinan anak lagi gitu. Pernikahan anak lagi kan nggak baik gitu bagi saya mah. Kan saya yang ngerasain gitu. Ya menurut orang lain sih ya nggak tahu ya Mbak ya. Tapi menurut saya sih stop, jangan ada pernikahan anak lagi gitu. Udah cukup saya aja yang jadi korban. Terus waktu itu saya ngajukan ke MK, sempet ya ditunda dulu. Ya 2019 diputuskan sama MK, disahkan gitu. Alhamdulillah Mbak, saya syukur bersujud gitu sampai ke bawah. Alhamdulillah, nangis juga, nangis bahagia gitu Mbak. Karena apa? Permohonan saya terkabul. Saya juga sempat nangis gitu Mbak, mengelus dada gitu. Ya Allah, padahal saya tuh udah capek-capek berjuang, tapi masih adanya pernikahan anak aja gitu, gimana gitu. Saya juga sempat bertanya-tanya gitu Mbak. Bertanya-tanyanya apakah pemerintahnya masih bisa nikahin? Apakah ibaratnya lingkungannya gitu? Apakah kayak sebagai saya orang tuanya nggak bertanggung jawab sama anak gitu. Padahal saya tuh di hati saya tuh udah kecewa gitu. Saya mau udah capek-capek berjuang tapi masih ada juga. Nah, sejak tahun November 2019 kalau tidak salah, nah itu ada perubahan usia untuk perempuan. Tidak lagi 16, tetapi karena kesetaraan gender, maka tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki tetap 19, yang perempuan berubah jadi 19. Nah, dari situlah mulai terjadi peningkatan pengajuan dispensasi nikah secara signifikan. Faktor pertama karena hubungannya sangat dekat dan orang tua merasa khawatir. Yang kedua sudah hamil duluan. Dan yang terlebih penting lagi, semuanya terjadi karena 100% yang mengajukan dispensasi nikah itu sudah putus sekolah. Nah, sebenarnya kan itu kan buat orang-orang yang ini ya kayak married before accident kayak gitu. Tapi justru
mereka yang tidak mengalami Dimanfaatkan ya? kehamilan tidak diinginkan juga malah Dimanfaatkan. banyak yang mengajukan. Banyak yang mengajukan. Ya artinya kan dimanfaatkan. Terus akhirnya dari kegagalan pernikahan itu banyak kan, maksudnya dia yang menikah usia muda sehingga secara mental maupun finansial kan belum mampu gitu. Banyak yang cerai dan akhirnya Kasusnya begini, Put. Kebanyakan mereka nih masih muda nih, lulus putus sekolah, nggak sampai lanjut ke SMA. Terus mereka menikah lalu punya anak. Jiwa-jiwa muda mereka kan masih dominan sifat egois kan. Akhirnya terjadilah perceraian. Nah, di situ tuh titik permasalahannya tuh. Setelah ada perceraian, nggak sedikit juga yang perempuannya memilih untuk terjun jauh ke kayak ke dunia malam gitu loh. Akhirnya di situ terlibat prostitusi. Banyak juga yang memilih jadi tenaga kerja gitu, TKW. Daerah di Indramayu yang dikenal sebagai kawasan prostitusi adalah Cilegeng Indah. Penelusuran di tempat ini mendapati rumah-rumah wargalah yang menjadi tempat prostitusi. Rumah itu disulap menjadi kafe. Praktek prostitusi dilakukan di kamar-kamar di bagian belakang rumah. Banyak perempuan pekerja seks yang masih di bawah umur. Angel salah satunya. Berarti mulai kerja umur berapa, Meg? Umur 16. Umur 16. Iya. Oh, berarti kerjanya udah berapa lama ini? Tahun. Iya. Tadinya tuh nggak kerja. Pusing di rumah terus gak punya uang itu. Jadi cari kerja seadanya aja dari temen. Terus dikira gak plus ternyata sebulan suruh plus. Praktek prostitusi di Indramayu juga beroperasi secara online. Pesanan dilakukan melalui aplikasi kepada muncikari. Yang menjadi pekerja seks banyak yang masih usia belasan tahun.
Jessica adalah perempuan pekerja seks yang bisa dipesan lewat aplikasi. Jessica sudah menjalani aktivitas ini sejak usia 18 tahun. Ya, kurang satu ekonomi keluarga. Daripada kita sekolah lanjut, mending kerja bisa nyeneng orang tua. Enggak aja dia ceng tangga batur. Jessica dulu juga menikah muda di usia 15 tahun. Dia dinikahkan dengan pemuda kaya dengan harapan bisa mengubah nasibnya dan keluarganya. Karena posisi saya dulu kan belum punya rumah, masih pindah-pindah. Itu dia orang punya. Gitu. Saya kira kan ayah nikah sama dia mungkin saya bakal dibawa ke mertua. Iya emang dibawa sama mertua. Tapi perlakuan dia kan beda sama yang sebelum nikah. Jessica pun cerai. Jessica sempat menjadi TKI di Malaysia. Sekembalinya ke Indramayu, Jessica terpaksa masuk dunia prostitusi demi menafkahi anak dan keluarga besarnya. Ya, biar gak ngerasain beban sakitnya kayak gimana. Karena ada kakak, bapak, ibu, nggak mau dengerin kalau kesut cerita pahitnya manisnya saya setiap mau keluar malam. Gimana, bingung. Orang tua lihatnya pulang bawa duit. Kadang-kadang kan mikir dulu kemana sebelum saya pulang dan keluar dari rumah. Saya selalu minta ke ini, ada tamu enggak? Kalau enggak ada tamu, saya enggak bisa pulang. Gak berani pulang sebelum dapat tamu. Sebagaimana Jessica, aktivitas Angel sebagai pekerja seks juga diketahui orang tuanya. Tapi kalau misal punya uang, gitu, biasanya buat apa? Ya, buat apa ya? Buat orang tua separohnya buat. Ya, tadinya nggak tahu. Terus lama-lama tahu. Ya, gitu kan orang tua yang nggak ada yang mau anaknya kerja kayak gini tuh. Udah terlanjur ada. Tergantung sih. Kalau nggak ada tamu nggak ada. Kalau ada tamu paling berapa? 200, 300 sehari. Kadang satu. Kan capek. Udah dapat satu aja udahlah, nggak apa-apa kan gitu. Saya juga kan harus bisa coba kondisi saya. Jangan sampai saya sakit. Kalau saya sakit nggak bisa kerja. Mikirnya kan ibu bapak gimana. Kerjanya ke Primemek mulai jam berapa? Mulai jam habis isya sampai jam 2 kalau nggak ada tamu. Ya. Kalau ada tamu sampai jam 4. Karena nggak ditargetin sama bos yang lama kayak malam ini atau seminggu harus dapat Harus berapa berapa gitu. Ya sering ditanyain gitu. Kalau 2 tamu 600. Kata-kata tetangga apa sih paling nyesek sampai pengen buktikan bahwa aku bisa begini? Atur. Jadi janda, lakor. Tuh. Jangan deket-deket. Katanya cewek nggak benar. Hati-hati dijaga suaminya. Gini-gini tuh. Yang saya bikin kuatnya sampai sekarang bertahan hidup ya cuma demi keluarga. Biar ngerasain enaknya gimana sih makan ini. Yang belum saya dirasain, udah saya rasain semua nih. Pahit, manisnya, gedenya hidup kayak gimana, udah saya telan semua. Hampir tiap hari gitu. Nah, sering mah. Ya, udah bener lah apa gitu. Ya, anggapnya bodoh amat. Yang jalan
Hasil kerja saya sama orang tua nggak pernah dihargain sedikit. Saya rela kerja apa aja asal orang tua saya bisa makan enak. Loh kenapa? Di saat saya minta uang paling besarnya 50.000 selalu nggak boleh. Sedangkan saya yang dipinum sama kami diginiin, digituin. Ngapain aku coba hidup, cuma nggak ada. Hidup coba hasil saya kerja tiap malam sama orang tua, tetap dimarahin. Buat apa hidup? Ya udah mau, kalau mau dan ya tapi mau gimana? Susah cari jalan. Tapi pengennya nikah umur berapa? Umur 20. Ya pengen sih pengen, tapi ya nunggu umur dulu gitu. Ini adalah Yayasan Kusuma Bongas, terletak di Desa Bongas. Yayasan ini didirikan berawal dari keprihatinan banyak perempuan Indramayu dijual keluar daerah menjadi perempuan pekerja seks. Yayasan Kusuma Bongas itu berawal dari kelompok ya. Jadi ketika itu pada tahun 93 kebetulan ada Yayasan Kusuma Buana yang berdomisili di Tebet, Jakarta Selatan. Mereka mempunyai program tentang penanggulangan HIV di lokalisasi Keramat Tunggak. Waktu itu zaman dulu, tahun 93. Mungkin setelah dari hasil pendampingan itu, kenapa sih di lokalisasi Keramat Tunggak itu banyak orang Indramayu? Kenapa? Nah, ketika tahun 2003, Yayasan Kusuma Buana Jakarta itu mempunyai proyek yang lokasinya di Indramayu. Salah satunya ya di Kecamatan Bongas, itu proyeknya yaitu pencegahan pelacuran anak. Yayasan Kusuma Bongas juga menolong anak-anak Indramayu yang dijual menjadi pekerja seks di luar daerah. Hani salah satunya. Remaja berusia 14 tahun ini baru saja diselamatkan dari Papua. Diiming-imingi akan bekerja di restoran, Hani terdampar di warung remang-remang di Nabire. Turu aku ya, mengkonon juga. Kamarnya kan cilik nih, barang karo wong 16. Kamar 16? Iya, 16. Barang kan anak babi, anak apa, beli itu karo babi. Tendak teka pertama nih kan nama ya, durung dikongulur tamu, masih kongkon dalam ibu masih belajar lah anakku. Barang wis, oli orang dinan kan aku. Kita kudu melulur tamu kan ya. Yang ngerayu-ngerayu tamu apa, bakal wong lanang sing lewat apa, dirangkul-rangkul, kongkon mancing, kongkon minum. Penelitian atau kegiatan pemantauan jadi di sini tuh? Iya, pernah sih kun. Pernah ya? Sampai di kun, sampai di Mukanan rong kali. Ya sampai itu. Oh, mau diperkosa gitu? Ya kenang dipaksa dah dia ya. Hani kini mendapat pendampingan Yayasan Kusuma Bongas untuk memulihkan traumanya. Warung remang-remang banyak ditemukan di jalur Pantura, Indramayu. Tak jarang, warung remang-remang ini menjadi kedok praktek prostitusi. Kalau mau ngerum, karaoke di satu ruangan room ya di sebelah LC ya. Siap enggak? Halo masih yuk. Menjadi bumi atau ibu menjadi langit. PL
itu kan pemandu lagu ya. Iya. Itu tuh sama aja nggak sih Mbak dengan prostitusi? Beda. Kalau PL itu kita cuma minum, nuangin, nyanyi, udah. Nah, tergantung kita mau diajak keluar, bisa diajak keluar atau enggak. Oh, berarti ada yang klien yang mau ajak keluar? Ada, tergantung kita ya, misalnya nanti habis ini bisa keluar enggak gitu, biasalah katanya. Oh ya, ada yang bilang mau, ada yang enggak gitu. Tapi kadang ada tamu yang enggak ini, maksudnya bukan nggak sopan ya, kadang tuh nggak sesuai omongan. Misal, ayo keluar yuk, perjanjian, ya udah dari sini nih, ya udah 1,5 juta sampai pagi. Terus ya nanti nyampe paginya tuh nggak nyampe segitu, biasanya tuh gitu. Tapi ada nggak sih Mbak, suka ada tadi ya pelayan-pelayan yang ngajak keluar kemudian mengajak berhubungan seksual gitu? Ada banyak. Kadang di sini nih bosen minum, nyanyi apa, kadang tuh ayo keluar aja sih, bosen. Kadang tamunya ada yang nolak. Nama saya Gilang Kasmaran. Saya lahir di Indramayu, umur saya 29 tahun. Untuk kegiatan saat ini sih saya lagi bersama dengan Female Plus dan juga bersama dengan KDS. KDS itu kelompok dukungan sebaya yang ada di Indramayu dan tempatnya itu di Rumah Sakit Bayangkara. Kelompok dukungan sebaya bertugas melakukan pendampingan terhadap orang dengan HIV/AIDS. Jadi kebutuhan teman-teman ODIF kita ini, kadang kita butuh untuk sharing, bareng-bareng sharing cerita dengan teman-teman sesama ODIF. Jadi disitulah terbentuknya KDS ini. Tak hanya teman sharing, anggota KDS juga bertugas membantu saat orang dengan HIV/AIDS atau ODIF melakukan kontrol kesehatan di rumah sakit. Salah satu cara penularan virus HIV/AIDS adalah dengan hubungan beresiko, sesuatu yang kerap terjadi di tempat-tempat prostitusi. Kenapa angka kasus yang ada di Indramayu ini kebanyakan ibu-ibu dan WPS, tapi lebih dominan ke ibu-ibu juga sih untuk WPS-nya. Karena yang suaminya ini yang melakukan hubungan seks yang berisiko. Karena fenomena di Indramayu ini mungkin tidak banyaknya tempat prostitusi juga sih ya. Tempat prostitusi yang ilegal yang sekiranya bisa untuk sangat mudah diakses. Itu sih penyebabnya dari Indramayu seperti itu. Leni juga adalah ODIF atau orang dengan HIV/AIDS. Akhir Desember, ingat banget tanggalnya. Terus pas cek ke puskesmas tanggal 15 bulan Desember 2015 itu reaktif. Aku nggak tahu pas itu reaktif itu apa. Dikasih tahu besok kesini lagi. Nanti dikasih tahu apa itu kayak semacam HIV gitu. Bukunya juga dikasih sama itu dokter tuh. Sekarang ngedrop tuh pertama ngedrop panas dingin, nggak berhenti kalau kerja minum langsung ngedrop. Ini nih kurus 55. Oh, ini 55 lagi dipantau kurus. Dulu sebelum sakit, pokoknya sebelum sakit 68. Ya seginilah sembahnya.
banget. Iya, kurus alami, kurus mahal nih. Masuk rumah sakit. Tes HIV/AIDS kerap dilakukan Dinas Kesehatan Indramayu di lokasi prostitusi. Tapi sudah banyak yang dilakukan juga untuk pemerintahan dari Indramayu itu ketika untuk screening awal ibu hamil. Jadi kita untuk ada screening awal ini, screening untuk cek HIV. Misalkan pengen operasi juga screening HIV. Itu juga sudah dilakukan oleh pemerintah daerah Indramayu. Penyebaran HIV/AIDS adalah dampak dari munculnya perilaku seks berisiko di dalam praktek prostitusi. Terlebih saat prostitusi itu melibatkan anak-anak di bawah umur. Suryana, Gilang, dan Gema adalah anak-anak muda yang peduli terhadap generasi muda Indramayu. Aksi mereka mungkin tak bisa seketika mengubah keadaan. Namun, setidaknya membuka kesadaran masyarakat di Indramayu khususnya, bahwa ada pekerjaan rumah besar menyelamatkan masa depan mereka. Buat aksi besok, campaign. Aksi apa tuh? Campaign ini aja sih, silent campaign untuk edukasi publik bahwa ya pernikahan anak tuh nggak bisa dibiarkan gitu aja gitu ya, karena anak-anak juga butuh mengenyam pendidikan, menikmati pendidikannya, menikmati hak-hak anak-anaknya dan lain sebagainya gitu. Artinya apa ini? Kalau di bahasa Indonesia ini tuh wadon kan perempuan, ora itu tidak atau enggak, didol itu dijual. Jadi wadon ora didol itu artinya perempuan tidak dijual. Perempuan itu. Kenikmatan sebenarnya adalah ketika apa yang kita inginkan tercapai, apa yang kita cita-citakan tercapai, orang tua kita bahagia gitu dengan kesuksesan kita semua. Ya, itu cita-cita yang paling nikmat. Ya, seneng nggak kalau misalnya bahagia nggak kalau ngelihat orang tua kalian pulang terus senyum gitu? Seneng banget, nyes, hatinya kayak kena es. Dalam pendidikan hanya bisa itu di jalan itu pengobatannya dengan seumur hidup. Jadi virusnya itu dilemahkan dan tidak berlintas lagi. Caranya gimana dilemahkannya? Dilemahkannya itu dengan ini obat antivirus dan makanya dengan hal ini kita harus bisa jaga diri kita sendiri. Caranya gimana? Berhubungan seksual dengan pada saat dengan satu pasangan. Jangan juga ganti pasangan. Jangan berganti dari surga. Jangan ubah.